hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Silakan berdiri terlebih dahulu. Ini ya. Siapa membuat dirjen? Yang belakang. Itu siapa? Dari Sabang sampai Merauke, mendadak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Lagu tersebut menceritakan bahwasanya Indonesia ini merupakan negara yang luas. Dari Sabang sampai Merauke itu terdapat berapa pulau? Dari Sabang 17.000 Nah, kalau minggu kemarin kita belajar tentang apa, Pak? Masih ingat? Kearifan lokal. Selain itu belajar tentang budaya, belajar tentang tradisi, adat lokal. Nah, kalau sekarang, sebelum kita ke materi, kita buat kontrak belajar dulu. Perjanjian. Seperti biasa, yang di ujung belakang, kalau masih bersuara, silakan ke depan. Bukan ibu. Bisa? Golongan Rizky and the Gang. Bisa? Dari mulai barisan Riza, barisan yang tadi ibu siapa?
tantangan dalam upaya waktu. Kan budaya itu banyak sekali. Kalau budaya apa? Ibaratnya kalau kalian diibaratkan dengan cerita sini aja. Tidak seluruh warga kelas ini memiliki pandangan yang sama kan? Pasti tentunya berbeda. Nah, begitu juga dengan suku, tradisi, suku misalnya suku Komerin, suku Batak, itu pasti memiliki pandangan dan argumen yang berbeda. Nah, dari argumen yang berbeda itu bisa menyebabkan apa? Konflik, bergocok, ya. Nah, dari sana kita belajar tantangan dan upaya kita dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, terkait dengan tantangan, kalau kalian ke sekolah tadi, apa saja tantangan yang kalian hadapi saat akan berangkat ke sekolah? Tantangannya? Telat, ngantuk, ketemu Rizky, apa lagi? Hah? Banyak PR, nggak mudah pasti ya. Lesu. Nah, kalau menghadapi tantangan itu, apa yang kalian lakukan? Supaya apa lagi? Apa? Tenang dulu, terakhir. Jangan berdosa apa tadi? Nah, pastinya kalau kita menghadapi tantangan tersebut, kita harus mencari solusinya. Kaitan dengan solusi. Misalkan, kalau kita telat, kita harus bangun pagi, sholat subuh, ya. Untuk tujuan pembelajarannya kita ada dua. Yang pertama yaitu menelaah tantangan dalam upaya mempertahankan nilai ini. Yang kedua yaitu menganalisis kasus yang sudah ditemukan. Kalian sudah membaca materi yang dibagikan di Google Site? Sudah siapkan belum? Adik, siapa? Fahmi? Pagi? Belum baca Fahmi? Nafis? Siapa yang sudah baca dan bisa menjelaskan sedikit apa yang kalian dapatkan dari bacaan tersebut? Sedikit juga tidak apa-apa. Ayo, Jihan. Bisa? Siapa? Bapak? Bisa? Bisa? Penjelasan dari materi yang setelah saya baca itu mengenai tentang kasus KBB yang terjadi di Papua. KBB itu adalah KKB. KKB itu adalah kelompok tentang pemerintah pusat. Mereka itu seperti buruh, warga sipil itu juga mereka menyampaikan sendiri. Jadi mereka berjalan pada Papua di Papua, bahkan sekolah, bahkan rumah. Jadi para pemerintah itu harus menindak lanjut mereka. Ada lagi? Pegang. Bisa. Nah, jadi salah satu yang disebutkan dapat tadi itu termasuk tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Tahu KKB? Apa? Kelompok kriminal atau yang bisa disebut dengan OPM, organisasi Papua. Nah, itu termasuk salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Kalau fasilitas, kebutuhan itu menurut kalian seperti apa? Kebutuhan wilayah NKRI, kebutuhan apa yang terlintas di pikiran kalian? Makanan, utuh kan? Artinya satu. Nah, berarti kebutuhan wilayah NKRI ini antara lain dari Sabang sampai Merauke itu semuanya bersatu, semuanya integrasi artinya persatuan dan kesatuan. Jadi antara dari Sabang sampai Merauke itu tidak ada namanya perpecahan. Tapi kalau realitanya sekarang, menurut kalian bagaimana? Pecah. Ada oknum-oknumnya ya.
dan ancaman ada. Kalau tantangan dan ancaman itu beda atau sama? Beda. Apa alasannya? Oh, kalau tantangan didatangi. Didatangi. Oh, nantang ya? Diancam. Kalau tantangan dan ancaman itu emang berbeda, tetapi ada kesamanya. Sama-sama butuh suatu solusi untuk memecahkan tantangan atau ancaman tersebut. Karena tantangan dan ancaman ini dinilai negatif atau dinilai kurang baik. Contohnya ancaman militer. Ancaman militer itu artinya apa? Zaza. Lalu Zaza. Apa ancaman militer? Tahu militer? TNI, Polri, apa lagi? Nah, TNI dan Polri itu pasti memiliki yang namanya senjata. Artinya ancaman militernya ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata. Seperti yang tadi KKB. KKB itu termasuk ke pemberontakan bersenjata. Mengapa mereka melakukan pemberontakan bersenjata? Apa Riza? Apa? Ingin mendapatkan keadilan. Ada lagi? Ingin mendapatkan keadilan. Semuanya sama, semuanya benar. Pertama mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia karena kecewa terhadap pemerintah. Karena adanya kekecewaan tersebut, apa? OPM melakukan namanya pemberontakan. Nah, kalau agresi, dia tahu? Agresi. Indonesia pernah loh menghadapi yang namanya agresi. Agresi militer Belanda satu, apa? Agresi militer Belanda satu sama agresi militer Belanda dua. Tapi kalau sekarang ada negara yang mengalami agresi? Apa? Palestina, benar. Palestina. Nah, salah satu agresi itu artinya apa? Penyerangan. Nah, agresi itu artinya penyerangan menggunakan kekuatan bersenjata yang ingin menduduki suatu wilayah atau suatu negara. Contohnya Palestina tadi kan? Apa? Entah. Nah, kalau pelanggaran wilayah, ada yang bisa mencontohkan? Diakui oleh negara lain, itu. Nah, kalian tahu nggak provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain? Siapa yang bisa? Kanan. Jangan ikut terus lah. Ayo. Kalimantan, sama? Kan, maksudnya Kalimantan berbatasan dengan Malaysia. Singapura? Malaysia. Sama Malaysia. Ada lagi? Papua berbatasan dengan Papua Nugini, benar. Ada lagi? Yang pernah Batam? Batam? Ya, antara Batam ini dipisahkan oleh sungai kayak kan? Seberangnya Singapura. Nah, karena adanya perbatasan langsung itu, biasanya ada terjadinya pelanggaran wilayah. Ada yang namanya pulau Sipadan dan Ligitan. Ada yang tahu? Nah, kedua pulau itu awalnya kan milik Indonesia, tapi karena Malaysia ingin mengambilnya, jadi sekarang kedua pulau itu diambil oleh Malaysia, diakui oleh Malaysia. Nah, selain itu ada yang namanya Pulau Natuna. Tahu? Pulau Natuna juga ini diakui oleh siapa? Singapura, Cina. Karena di Pulau Natuna itu banyak sekali sumber daya alamnya. Jadi negara-negara tersebut ingin mengambil pulau tersebut. Spionase, ada yang tahu spionase? Spionase. Kegiatan Indonesia informasi rahasia bahwa terhadap organisasi tanpa izin
Pembajakan. Penyelundupan. Tahu human trafficking? Human trafficking itu artinya manusia diperjualbelikan. Nah, biasanya melalui laut diselundupkan. Manusia diperjualbelikan ke negara lain. Nah, kalau tadi ancaman militer, ancaman menggunakan senjata, dalam lingkungan militer artinya tidak April. Kalau ancaman militer artinya ancaman yang tidak apa? Enggak, loh, tadi kalau militer itu ibarat bersenjata, kalau militer ya tidak bersenjata. Seperti yang di buku paket ya, satunya wilayah Indonesia yang luas. Nah, mengapa wilayah Indonesia yang luas termasuk tantangan? Kondisi geografis. Karena kondisi geografis yang luas ya, Indonesia kan kita tahu kecil, tadi 17.000 pulau ya. Maksudnya tidak seluruh pemerintah bisa. Nah, salah satunya tidak bisa mengawasi satu wilayahnya. Jadi karena hal tersebut bisa menjadi suatu tantangan atau bisa menjadi suatu ancaman. Semuanya sudah dibacakan materinya. Nah, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang kurang paham? Siapa yang setuju? Alea ya? Alea ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, kita langsung ke tugas. Ibu kan sudah membagi kelompok yang sudah diinformasikan. Nah, kelompoknya kelompok 1 sini, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 sama kelompok 4. Ya, setelah itu di sana. Kita di mana, Bu? Gaji, kau sudah belum? Ada yang mau berkode? Ada. Nana. Belakang mana? Ragu. Dengar dulu ya. Semuanya bawa HP kan? Nah, silakan masing-masing kelompok. Juga ini. Kelompok 1 tentang daerah. Penyelundupan negara. Kelompok 3 tentang PPN. Kelompok 4 tentang senjata cyber. Ibu beri waktu ini apa? Di LKPD. Ya, LKPD. Ibu beri waktu 10 menit ya.
Yang kami di satu kelompok satu saja. Jangan nanti kawan maju duluan kelompok 3. Kelompok 3. Oke, kita lagi ya. 5 menit lagi
Ini hadis dengar ya, kelompok lainnya. Tadi, kita mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afan Fatah. Nama saya Muhammad Afan. Nama saya Agus. Pada tahun 2024, aksi kekerasan seksual mulai dimanfaatkan ada sebagai Papua korban dari 2 TNI mulai terjadi pada 18 warga dan pemerintah terdampak sekolah. Presiden TNI mengamankan menyebut kekerasan ini merupakan pembangunan untuk termasuk pendidikan mengajar ancaman jaringan dan salah satu penyebabnya yang terjadi suatu saat dilakukan oleh KBP terhadap guru sehingga para guru bertakut melancar dalam
mencapai 61 orang. Dari 26 TNI, 3 Polri, dan 32 warga sipil. Situasi sulit, TNI tetap mengedepankan pendekatan situasi dan membantu masyarakat, termasuk menjadi guru utama anak-anak yang telah bilang guru mereka. Yang menambah yang baca. Fokus pada pembangunan pendidikan, kesehatan, jalan, air yang bersih, yang merata hingga pedalaman. 2. Pendidikan dan pengajaran sosial, edukasi tentang nasionalisme, toleransi, pendampingan keluarga,
siang semuanya. Saya hormati Ibu Guru sebagai narasumber pada siang hari ini dan teman-teman yang tidak lupa saya banggakan. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil karya kami. Dan perkenalkan nama saya Muhammad Gandhi Zanubata sebagai moderator dan saya ada Saya Linda Olivia, saya Lauranya Bulalia, saya Vera Bulalia. Oke, kami di sini kami akan membacakan hasil yang telah kami dapat. Pada narasumber yang pertama saya persilakan. Jadi melibatkan kebocoran data dari berbagai institusi. Mereka diminta termasuk data NPWP, milik Direktorat Jenderal Pajak, data paspor WNI, data dari Dukcapil, BPJS Kesehatan, serta data pemilu KPU. Sektor yang pertama ditentukan atas kebocoran tersebut dan menjual data pribadi warga negara Indonesia di Draft. Data yang bocor dan data kurangnya pemantauan terhadap perlindungan data pribadi PDP, tidak adanya pembelajaran dari kasus kebocoran sebelumnya. termasuk penggunaan dan audio secara berkala. 2. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan cyber. 3. Sosialisasi dan edukasi kepada institusi pertahanan mengenai perlindungan data. Serta tidak sembarangan membagikan data masyarakat yang Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada narasumber yang telah memberikan materi pada siang hari ini. Di sini saya sebelum menutup presentasi pada siang hari ini, anak saya ingin bertanya. Para audiens yang berada di sana, silakan berdiri dan memperkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Abdul Putra. Mengapa saya berklaim dapat mengganggu keutuhan wilayah NKRI? Para audiens yang di sana, boleh untuk maju ke depan.
Mengapa jangan saja dapat mengganggu aturan wilayah negara PPNI? Oke, terima kasih kepada saudara Ade. Sini ada yang bertanya lagi. Oh, seperti yang tidak ada. Para audiens yang di sana, saya meminta izin untuk berdiskusi dengan saya untuk menjawab pertanyaan dari Anda. Oke, siap. Jadi pertanyaan dari audiens yang di sana tadi akan dijawab oleh saya yaitu Fauzan. Fauzan saya kepada Adik-adik dengarin nah. Ade ulangi pertanyaannya. Mengapa kejahatan cyber? Mengapa kejahatan dapat mengganggu keutuhan wilayah NKRI? Data yang tersebut bisa bocor ke negara lain dan menyebabkan konflik yang dapat mengganggu keamanan dan keutuhan NKRI. Adik, Ya. Oke, enggak. Oke, terima kasih kepada saudara Fauzan. Sepertinya sampai sini saja presentasi kami pada siang hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Yang dipotong nanti. Pada kesempatan pada siang hari ini, kami dari kelompok 2 akan memberikan hasil diskusi kami mengenai kesatuan NKRI dan dari link LKPD yang sudah dibahas. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadila Rizky Kamila sebagai moderator. Dari kami akan memulai sesi pembacaan soal. Pada tim pembaca soal pertama dipersilakan.
barang ilegal seperti yang dicantum dalam hadis ini. Baiklah, terima kasih kepada pembaca soal kedua. Untuk pembaca soal ketiga, saya persilakan. Satu, melakukan pemantauan menyeluruh terhadap anak-anak. Kedua, melakukan pendidikan dan pengawasan secara bersekolah. Ketiga, meningkatkan kerjasama regional untuk mengatasi dan pencegahan yang diperlukan. Keempat, pengumpulan data mengenai karakteristik barang-barang yang disebut. Dan juga kita dapat meningkatkan pengawasan dan patroli di perbatasan. Pemerintah dapat meningkatkan pengawasan dan di perbatasan untuk mencegah penyelundupan barang ilegal, meningkatkan tindakan hukum terhadap pelaku penyelundupan barang ilegal untuk memberikan efek jerah dan juga mengadakan pengawasan dengan teknologi seperti drone dan sistem pengawasan elektronik untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan juga ajak masyarakat untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahaya narkoba dan penyebaran luasan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Baiklah, berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan kepada saudara yang di sana, perkenalkan nama dan dibacakan soalnya. Nama saya Muhammad Yasin dari Jakarta. Ini saya ingin bertanya. Bagaimana strategi komprehensif yang dapat dilakukan pemerintah untuk memata rantai penyelundupan narkoba melalui jalur laut dari Malaysia, khususnya dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi yang mendorong nelayan lokal menjadi kurir narkoba, terkhusus kepada Adi untuk menjawab. Kepada saudara Gading, bisa dan ulangi pertanyaan. Mungkin karena waktu ya, jadi satu kelompok boleh hanya satu jawab kamu. Baik, kami tutup sesi tanya jawab. Izinkan kami berdiskusi untuk menentukan jawaban.
Ayo kelompok bisa? Ada yang bisa kelompok? Bisa? Silakan jawab. Ada yang jawab? Baiklah, kami saya akan membacakan pertanyaan yang baru saja ditanyakan oleh asisten kepada Anda. Anda dipersilakan untuk berdiri. Bagaimana strategi komprehensif yang dapat diterapkan pemerintah untuk memutus mata rantai penyusupan narkoba melalui dari jalur laut dari Malaysia, khususnya dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi yang berkelanjutan. akan meningkatkan hukum terhadap pelaku pelanggaran efek jerah dan juga penyebab nelayan tergiur untuk melakukan hal-hal itu karena bayarannya yang sangat besar itu bisa membuat nelayan tidak bekerja untuk beberapa hari ke depannya. Baiklah, itu adalah jawaban dari kelompok kami. Apakah Anda mengerti? Terima kasih kepada Anda lagi dipersilakan untuk duduk. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Sono. Sono. Dakir. Dakir. Roni, boleh kita diberikan stiker Allah. Sapo. Tahu. Oh, dipotong deh. Kaki kena penjara kau. Siapa yang kau? Tahu. Jadi kamu stiker. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mereka. Saya sudah sebagai moderator. Saya Ini rambut malam. Ya. Kami akan membacakan hasil
Minggu. Pertama, menerapkan regulasi regulasi pemerintah dan menetapkan regulasi yang jelas dan mudah untuk meningkatkan kapasitas berjalan kerja. 2. Meningkatkan generasi digital. Pemerintah perlu meningkatkan generasi digital dalam informasi. 3. Memperkuat platform media sosial. Pemerintah dapat bekerjasama dengan platform media sosial untuk membuat update berbagai media. Menginfokan fasilitasi platform kembali tentang fasilitasi platform yang fleksibel dan mudah diakses oleh masyarakat. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ini kan ada kuis. Kalau ingin bertanya silakan nanti ditanyakan. Ya. Terserah Pak Banda. Nah, jadi dari sebaran kasus itu termasuk tantangan atau ancaman mempengaruhi perubahan wilayah negara manusia publik. Contohnya kayak tadi ada namanya kejahatan cyber. Apa tadi kejahatan cyber? Pembobolan data oleh contohnya Bionka ya, masa melalui ada yang apa tadi kelompok kalian? Berita hoax sama ujaran kebencian. Sama kelompok dua apa? Kelompok dua apa deh? Penyelundupan. Kelompok empat saya tadi ya. Penyerangan oleh organisasi Papua Nugini. Nah, sebelum itu, ada yang bisa menyimpulkan dulu materi kita hari ini? Yang bisa menyimpulkan? Yang bisa menambah nilai kan ya? Ancaman militer ini adalah ancaman yang melibatkan persenjataan dan melibatkan pertumbuhan darat. Sedangkan ancaman yang militer ini bukan melibatkan persenjataan. Maka kita sebagai warga Indonesia harus mempertahankan negara Indonesia ini agar tidak salah ancaman. Ada yang nambahin dari menambahkan? Menambahkan itu enggak? Enggak, cukup. Ada yang menambahkan enggak? Cukup? Kalau cukup silakan kalian scan atau nanti dibagikan oleh Sinta ya. Ada Sinta dibagikan. Nah, ini nilainya KKM kita 70. Bagi kalian yang dinilai di bawah 7 artinya remedial. Ya. Jadi jawablah dengan benar-benar. Bisa masuk Anda? Siapa tadi yang bawa HP? Batik. Males. Oh sih, Paulus. Ada yang nanya. Faiz.
Itu ada linknya dibagi oleh Sinta. Di sinilah. Di sini deh. Kalau tidak boleh dibagi. Udah jangan kau keluar ya. Misalnya lo kelihatan sekat sini. Iya, link dari kiri. Iya, sampai. Siapa yang sedang ngumpul ini? Adi. Ade? Sudah deh. Kamu ngumpul. Wes, hati ini. Wes, hati ini bos. Sudah kali. Tahu. Sudah. Iya. Ini 10 per 100. Cepet kali itu. Baca kan saya yang capek. Salah Iya. Ya. Cepet. Pakai video Mama maki habis. Bikin baju jalanan yang dikap. Apalagi Anjay. Good. Berapa sekian? Siapa yang tanda tangan ini? Siapa itu? Saya live. Siapa? Balik. Menyamarkan. Para semalu kan? Salah dewe. Dia hoki sih kak deh. Nanti ya, nanti. Boleh Nabila. Ambil
Jadi mungkin nanti kalau ada yang dari bulan, informasi lagi ya. Sebelum balik, pulang, sebentar lagi ya. Izin. Refleksi dulu, bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang nangkep lagi? Nangkep minggu depan, nanti kita belajar tentang budaya. Budaya ya.